Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan ini, kita akan memulai bab baru mengenai ruang vektor umum. Ruang vektor umum akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, mengenai ruang vektor. Yang kedua, mengenai subruang vektor. Yang ketiga, mengenai kebebasan linier. Yang keempat, mengenai membangun atau spanning. Yang kelima, mengenai basis dan dimensi. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas ruang vektor dan subruang vektor. Hal yang pertama yang kita bahas adalah ruang vektor, khususnya adalah ruang vektor real. Dengan definisi sebagai berikut, diberikan himpunan tak kosong V yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, yaitu operasi penjumlahannya adalah, nah ini ya, operasi penjumlahan kita lambangkan dengan tanda plus ya, yaitu dari V cross V ya ke himpunan V. Maksudnya adalah, jadi jika kita memiliki pasangan vektor U dan V ya, masing-masing itu anggota dari himpunan V, maka kita akan mendapatkan hasil penjumlahan vektor U ditambah vektor V ya, itu masih merupakan anggota dari himpunan V. Selanjutnya operasi perkalian skalar, ini diberi lambang titik ya, merupakan operasi dari F cross V ke himpunan V, dengan F di sini adalah himpunan semua bilangan real. Yang artinya, jika kita mempunyai pasangan berurutan ya, K, vektor V, jadi K-nya skalar ya, maka kita akan mendapatkan perkalian skalar K dikali vektor V itu juga masih merupakan anggota vektor, maksud saya anggota himpunan V. Himpunan V yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar tersebut itu disebut ruang vektor jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Aksioma pertama adalah untuk setiap vektor U dan V anggota himpunan V ya, berlaku penjumlahan vektor U ditambah V itu masih merupakan anggota himpunan V. Lalu yang kedua, untuk setiap vektor U dan V anggota himpunan V itu akan berlaku vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Ini merupakan sifat komutatif. Selanjutnya aksioma ketiga, untuk setiap vektor U, V, dan W anggota himpunan V itu akan berlaku vektor U ditambah dalam kurung V plus W itu akan sama dengan dalam kurung penjumlahan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Ini adalah sifat asosiatif. Selanjutnya aksioma keempat, akan terdapat vektor 0 ya, anggota himpunan V, sehingga untuk setiap vektor U anggota himpunan V akan berlaku vektor 0 ditambah vektor U akan sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U. Lalu aksioma kelima, untuk setiap vektor U anggota himpunan V akan terdapat negatif vektor U anggota himpunan V juga, sehingga vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan vektor 0. Lebih lanjut, negatif vektor U itu adalah disebut elemen negatif dari vektor U. Lalu aksioma keenam, untuk setiap skalar K ya, ini berarti K-nya anggota F, berarti K-nya bilangan real ya, dan vektor U anggota himpunan V akan berlaku skalar K dikali vektor U itu masih merupakan anggota himpunan V. Selanjutnya aksioma ketujuh,
Untuk setiap skalar K ya, dan vektor U serta vektor V anggota himpunan V, itu akan berlaku sifat distributif, yaitu skalar K dikali dalam kurung vektor U ditambah vektor V akan sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah skalar K dikali vektor V. Selanjutnya aksioma ke-8, untuk setiap skalar K dan L ya, anggota dari F, dalam hal ini F-nya adalah R, dan vektor U anggota himpunan V ya, akan berlaku, nah ini juga ada sifat distributif, dalam kurung K ditambah L dikali vektor U itu akan sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah skalar L dikali vektor U. Lalu yang ke-9, aksioma ke-9, untuk setiap skalar K dan L dan vektor U anggota himpunan V akan berlaku skalar K dikali dalam kurung skalar L dikali vektor U itu akan sama dengan dalam kurung skalar K dikali L dikali vektor U. Selanjutnya yang ke-10, untuk setiap vektor U anggota himpunan V akan berlaku 1 dikali vektor U sama dengan vektor U itu sendiri. Jadi, untuk membuktikan suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan skalar dan operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar, itu ruang vektor, kita harus membuktikan aksioma 1 sampai 10 ini. Contoh 1, himpunan R, yaitu himpunan semua bilangan real ya, yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian pada R ya, yang sudah kita kenal ya, itu merupakan ruang vektor. Sebab jelas bahwa aksioma ke-1 sampai ke-10 pada ruang vektor itu pasti terpenuhi oleh R ini. Contoh kedua, himpunan Rn. Jika kita ingat, himpunan Rn ini adalah himpunan yang memiliki dimensi n ya, pada bab sebelumnya. Nah, himpunan Rn ini merupakan himpunan yang anggotanya adalah X tebal ya, berarti vektor X ya, sama dengan himpunan ya, matriks 1 kali n ya, dengan anggotanya X ini adalah X1, X2 sampai Xn. Dengan syarat setiap XI ya, untuk I dari 1 sampai N merupakan bilangan real. Di sisi lain, kadang juga Rn ini ya, anggotanya dituliskan sebagai pasangan berurutan sebanyak N dari X1 sampai Xn. Nah, himpunan Rn ini dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan definisi sebagai berikut. Operasi penjumlahan, vektor X ditambah vektor Y itu sama dengan masing-masing suku pada X dan Y yang bersesuaian kita jumlahkan. X1 ditambah Y1, X2 ditambah Y2, sampai Xn ditambah Yn untuk setiap vektor X sama dengan X1, X2 sampai Xn, dan vektor Y sama dengan Y1, Y2 sampai Yn yang merupakan anggota himpunan Rn. Selanjutnya operasi perkalian skalar ya. Untuk setiap K itu anggota himpunan bilangan real yang merupakan skalar juga, dan vektor X sama dengan X1, X2 sampai Xn yang merupakan anggota himpunan Rn. Operasi perkalian skalar K dikali vektor X itu sama dengan setiap suku ya dari vektor X itu kita kalikan dengan skalar K. Jadi K dikali vektor X sama dengan K dikali X1, K dikali X2, sampai K dikali Xn. Nah, dapat kita buktikan bahwa Rn ini merupakan ruang vektor. Jadi memenuhi aksioma-aksioma dalam ruang vektor. Buktinya adalah sebagai berikut.
Sebelum membuktikan aksioma, kita ambil sebarang dahulu ya, skalar K dan L yang merupakan anggota himpunan bilangan real. Lalu ada vektor X, Y, dan Z yang merupakan anggota himpunan Rn dengan vektor X-nya sama dengan X1, X2 sampai Xn, vektor Y-nya adalah Y1, Y2 sampai Yn, dan vektor Z-nya adalah Z1, Z2 sampai Zn. Karena R ya merupakan ruang vektor ya dari contoh satu tadi ya, maka R ini pasti memenuhi aksioma 1. Artinya apa? Untuk setiap I dari 1 sampai N dan XI, YI anggota himpunan bilangan real pasti akan berlaku. Ingat aksioma 1, XI plus YI anggota himpunan R, yaitu sifat tertutup untuk setiap I dari 1 sampai N. Akibatnya diperoleh penjumlahan dari vektor X dan Y sama dengan X1 ditambah Y1, X2 ditambah Y2 sampai Xn ditambah Yn. Dengan syarat, bisa kita lihat bahwa setiap suku ya pada penjumlahan vektor X plus Y, XI ditambah YI itu masih anggota himpunan bilangan real untuk setiap I dari 1 sampai N. Artinya apa? Artinya vektor X ditambah vektor Y itu juga masih merupakan anggota himpunan Rn. Jadi ingat sifat keanggotaan himpunan Rn. Setiap suku pada vektornya merupakan anggota himpunan bilangan real. Lalu yang kedua, karena R merupakan ruang vektor, maka jelas memenuhi aksioma kedua, yaitu untuk setiap I dari 1, 2, sampai N, dengan XI dan YI anggota himpunan bilangan real, maka akan berlaku sifat komutatif, yaitu XI plus YI sama dengan YI plus XI untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Akibatnya diperoleh, bisa kita lihat bahwa vektor X ditambah vektor Y, kita ingat definisi penjumlahannya adalah XI ditambah YI, X2 ditambah, maksud saya X1 ditambah Y1, X2 ditambah Y2 sampai Xn ditambah Yn. Karena masing-masing suku ini komutatif ya dari aksioma 2 pada ruang vektor R, maka bisa kita tulis X1 ditambah Y1 sama dengan Y1 ditambah X1. X2 ditambah Y2 akan menjadi Y2 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn ditambah Yn akan menjadi Yn ditambah Xn. Nah, dari definisi ya penjumlahan itu artinya sama dengan vektor Y ditambah vektor X. Jadi benar bahwa aksioma kedua juga terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma ketiga pada Rn, yaitu sifat asosiatif pada Rn. Dengan fakta, karena R merupakan ruang vektor ya, maka aksioma 3 akan berlaku pada R, yaitu untuk setiap I dari 1 sampai N, dan XI, YI, dan ZI itu anggota himpunan bilangan real, ya, maka akan berlaku XI ditambah dalam kurung YI plus ZI sama dengan dalam kurung XI ditambah YI ditambah ZI untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Jadi berlaku sifat asosiatif pada R. Akibatnya diperoleh ya vektor X ditambah dalam kurung vektor Y ditambah vektor Z itu akan sama dengan, menurut definisi penjumlahannya, kita akan mendapatkan X1 ditambah dalam kurung Y1 plus Z1, X2 ditambah dalam kurung Y2 plus Z2, sampai Xn ditambah dalam kurung Yn plus Zn. Karena masing-masing XI berlaku sifat asosiatif, kita akan mendapatkan bahwa X1 ditambah dalam kurung Y1 plus Z1 akan sama dengan dalam kurung X1 ditambah Y1 ditambah Z1.
Lalu X2 ditambah dalam kurung Y2 plus Z2 akan sama dengan dalam kurung X2 ditambah Y2 ditambah Z2. Sampai Xn ditambah dalam kurung Yn plus Zn akan sama dengan dalam kurung Xn ditambah Yn ditambah Zn. Nah, masih berdasarkan definisi penjumlahan, kita akan mendapatkan hal tersebut akan sama dengan dalam kurung vektor X ditambah vektor Y ditambah vektor Z. Dengan kata lain, aksioma ketiga juga terbukti pada Rn. Selanjutnya kita lanjut membuktikan aksioma keempat pada Rn. Ya, berarti kita harus mengambil vektor 0 yang bentuknya seperti apa. Nah, kita ambil vektor 0 sama dengan matriks 1 kali n, ya, 0 yang isinya 0 semua, ya, dari x1 sampai xn itu isinya 0 semua. Dengan 0 ini jelas merupakan bilangan real, ya. Maka, karena semua 0 ini, ya, suku-sukunya merupakan bilangan real, menurut sifat keanggotaan himpunan Rn, jelas vektor 0 ini merupakan anggota dari Rn. Selanjutnya, karena R, ya, merupakan ruang vektor, jelas aksioma keempat juga akan berlaku pada R. Artinya apa? Untuk setiap I dari 1 sampai N, jelas XI, ya, merupakan anggota himpunan bilangan real. Sehingga menurut aksioma keempat ini berlaku XI ditambah 0 sama dengan XI dan 0 ditambah XI sama dengan XI untuk setiap I dari 1, 2 sampai N. Akibatnya kita akan memperoleh, nah, vektor X ditambah vektor 0 berarti menurut definisi penjumlahan adalah X1 ditambah 0, X2 ditambah 0 sampai Xn ditambah 0. Ingat bahwa XI ditambah 0 sama dengan XI. Berarti kita akan mendapatkan X1 ditambah 0 adalah X1, X2 ditambah 0 adalah X2, sampai Xn ditambah 0 sama dengan Xn. Sehingga kita akan mendapatkan vektor 1 kali N yang elemennya adalah X1, X2, sampai Xn. Nah, itu sama dengan vektor X. Selanjutnya, vektor 0 ditambah vektor X itu menurut definisi penjumlahan artinya 0 ditambah X1, 0 ditambah X2, sampai 0 ditambah Xn. Karena kita lihat pada aksioma 4 pada R itu kan 0 ditambah XI sama dengan XI, ya. Untuk setiap I dari 1 sampai N berarti 0 ditambah X1 ya X1, 0 ditambah X2, X2, sampai 0 ditambah Xn sama dengan Xn. Sehingga kita akan mendapatkan X1, X2, sampai Xn yang merupakan vektor X. Dengan kata lain, aksioma keempat juga berlaku pada Rn. Nah, ini ya kesimpulannya. Vektor X ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor X sama dengan vektor X. Selanjutnya, aksioma kelima akan kita buktikan juga berlaku pada Rn. Kita lihat, karena R merupakan ruang vektor, jelas aksioma kelima juga akan berlaku. Yaitu untuk setiap I dari 1, 2, sampai N, dan XI anggota himpunan bilangan real, pasti akan terdapat negatif XI, ya, elemen negatif dari XI, ya, yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Sehingga kita akan memperoleh XI ditambah negatif XI sama dengan 0, begitu juga negatif XI ditambah XI sama dengan 0 untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Nah, kita ambil negatif vektor X-nya itu apa? Nah, negatif vektor X adalah vektor yang anggotanya adalah negatif XI. Ya, jadi negatif X1, negatif X2, sampai negatif Xn. Dengan jelas ya, karena negatif X anggota R, berarti ini ya, untuk setiap I dari 1 sampai N, dengan sifat keanggotaan tersebut jelas negatif X, ya, negatif vektor X maksud saya, jelas merupakan anggota Rn. Karena setiap negatif XI itu anggota himpunan bilangan real. Akibatnya diperoleh, nah,
Vektor X ditambah negatif vektor X itu akan sama dengan, menurut definisi penjumlahan ya, X1 ditambah negatif X1, X2 ditambah negatif X2, sampai Xn ditambah negatif Xn. Nah, ingat, berdasarkan aksioma 5 pada R, ya, kita akan mendapatkan bahwa X1 ditambah negatif X1 adalah 0, begitu juga X2 ditambah negatif X2 adalah 0, sampai Xn ditambah negatif Xn adalah 0. Nah, berarti itu sama dengan vektor 0. Begitu juga dengan negatif vektor X ditambah vektor X. Berarti menurut definisi penjumlahan adalah negatif X1 ditambah X1, negatif X2 ditambah X2, sampai negatif Xn ditambah Xn. Nah, masing-masing penjumlahan tersebut juga akan menghasilkan 0. Artinya, kita mendapatkan hasil sama dengan vektor 0. Sehingga kesimpulannya adalah vektor X ditambah negatif vektor X sama dengan negatif vektor X ditambah vektor X sama dengan vektor 0. Berarti aksioma 5 pada Rn juga terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan aksioma ke-6 pada Rn. Karena R ya merupakan ruang vektor ya, maka aksioma ke-6 pada R akan berlaku, yaitu untuk setiap I dari 1, 2 sampai N, dan K ini skalar. Skalarnya yang kita bicarakan adalah bilangan real ya. Dan XI juga anggota himpunan bilangan real ya. Pasti berlaku K dikali XI itu anggota himpunan bilangan real. Untuk setiap I1 dari, maksud saya I dari 1 sampai N. Akibatnya diperoleh, nah, dari definisi perkalian skalar ya pada Rn, K dikali vektor X itu kan sama dengan apa? Kx1, Kx2, sampai Kxn. Nah, dari aksioma ke-6 pada R, kita memperoleh bahwa Kxi kan anggota R ya, untuk setiap I dari 1 sampai N. Berarti dengan memperhatikan sifat keanggotaan Rn, jelas bahwa K dikali vektor X ya, masih merupakan anggota himpunan Rn. Berarti aksioma ke-6 juga berlaku pada Rn. Selanjutnya aksioma ke-7 ya, kita akan membuktikan aksioma ke-7 ini berlaku pada Rn. Kita perhatikan bahwa R merupakan ruang vektor ya, maka aksioma ke-7 pada R itu akan berlaku, yaitu untuk setiap I dari 1, 2 sampai N, dan K, XI, dan YI merupakan anggota himpunan bilangan real, ini akan berlaku ya. Jadi kita fokusnya ke K, XI, dan YI ya, kita akan berlaku. Nah ini ya, sifat distributif yaitu K dikali dalam kurung XI ditambah YI akan sama dengan K, XI ditambah K, YI untuk setiap I dari 1, 2 sampai N. Akibatnya, dari sifat aksioma 7 pada R itu, kita akan memperoleh K dikali dalam kurung vektor X ditambah vektor Y itu sama dengan K ya, menurut definisi perkalian skalar ya, akan sama dengan K dikali dalam kurung X1 ditambah Y1, K dikali dalam kurung X2 ditambah Y2, sampai K dikali dalam kurung Xn ditambah Yn. Nah, masing-masing ya anggota pada matriks tersebut dapat kita tuliskan ya sebagai Kx1 ditambah Ky1 ya. Lalu Kx2 ditambah Ky2 sampai Kxn ditambah Kyn. Nah, penjumlahan ini ya itu berarti bisa kita pecah ya. Ingat penjumlahan matriks ya. Tadi bisa kita pecah menjadi penjumlahan Kx1, Kx2 sampai Kxn ditambah matriks Ky1, Ky2 sampai Kyn yang artinya sama dengan K dikali vektor X ditambah ya K dikali vektor Y menurut definisi perkalian skalarnya. Nah, jelas bahwa ya aksioma ke-7 ternyata juga berlaku pada Rn karena K dikali dalam kurung vektor X ditambah vektor Y sama dengan K dikali vektor X ditambah K dikali vektor Y. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma 8 karena R merupakan vektor
Maksud saya karena R merupakan ruang vektor ya, maka menurut aksioma 8 ya, yaitu untuk setiap I dari 1, 2 sampai N, dan K, L, dan XI anggota himpunan bilangan real itu akan berlaku ya, yaitu dalam kurung skalar K ditambah L dikalikan XI itu akan sama dengan KXI ditambah LXI untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Akibatnya ya dengan sifat tersebut kita akan memperoleh, nah skalar K ditambah L dikalikan vektor X ya, berarti menurut definisi perkalian skalar ya, pada Rn kita akan mendapatkan sama dengan ya matriks 1 kali N yang anggotanya dalam kurung K ditambah L dikali XI, maksud saya dikali X1, lalu dalam kurung K ditambah L dikali X2 sampai dalam kurung K ditambah L dikali Xn. Nah, karena kita mempunyai sifat ya dari aksioma ke-8 pada R ya, yaitu dalam kurung K plus L XI ya sama dengan KXI ditambah LXI, berarti dalam kurung K plus L dikali X1 akan sama dengan KX1 ditambah LX1. Begitu juga dengan dalam kurung K ditambah L dikali X2 akan menjadi KX2 ditambah LX2 sampai dalam kurung K ditambah L dikali Xn akan sama dengan KXn ditambah LXn. Nah, penjumlahan tersebut bisa kita pecah menjadi penjumlahan dua matriks yaitu KX1, KX2 sampai KXn ditambah matriks LX1, LX2 sampai LXn. Nah, bisa kita lihat bahwa KX1 sampai KXn itu merupakan ya K dikali vektor X dan LX1, LX2 sampai LXn merupakan L dikali vektor X ya, menurut definisi operasi perkalian skalar. Dengan kata lain kita mendapatkan bahwa skalar K ditambah L dikali vektor X itu akan sama dengan skalar K dikali vektor X ditambah skalar L dikali vektor X. Berarti aksioma 8 pada Rn ya juga terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma ke-9 berlaku pada Rn. Karena R merupakan ruang vektor, maka aksioma 9 juga berlaku pada R. Yaitu untuk setiap I dari 1, 2 sampai N, kita mempunyai bahwa K, L, dan XI merupakan anggota himpunan bilangan real. Sehingga menurut aksioma 9, dalam kurung K dikali L itu dikali XI akan sama dengan K dikali dalam kurung LXI untuk setiap I dari 1 sampai N. Akibatnya kita akan memperoleh, nah, skalar KL ya dikali vektor X, berarti menurut definisi operasi perkalian skalar pada Rn, kita akan mendapatkan matriks yang elemennya adalah dalam kurung KL X1, KL X2 ya, sampai dalam kurung KLXN. Nah, karena masing-masing ya, menurut aksioma ke-9 pada R ya, masing-masing dalam kurung KLXI itu sama dengan K dikali dalam kurung LXI, berarti dalam kurung KLX1 akan menjadi K ya, dikali dalam kurung LX1 ya, lalu dalam kurung KL dikali X2 itu akan sama dengan K dikali dalam kurung LX2 sampai dalam kurung KL dikali XN akan sama dengan K dikali dalam kurung LXN. Nah, berarti menurut definisi operasi perkalian skalar, matriks tersebut akan sama dengan skalar K dikali dalam kurung skalar L dikali vektor X. Jelas bahwa aksioma 9 ini berlaku pada Rn. Selanjutnya kita membuktikan aksioma ke-10 ya. Kita akan membuktikan bahwa sifat aksioma ke-10 tersebut berlaku pada Rn. Karena R merupakan ruang vektor ya, maka aksioma ke-10 pada R itu akan berlaku. Yaitu untuk setiap I 1 sampai N, XI itu kan anggota himpunan bilangan real ya. Nah, menurut aksioma ke-10 berarti 1 dikali XI akan sama dengan XI untuk setiap I dari 1 sampai N. Akibatnya kita akan memperoleh 1 dikali vektor X itu akan sama dengan matriks 1 kali N ya.
dengan elemennya adalah 1 dikali xi, 1 dikali x2, sampai 1 dikali xn. Karena kita mempunyai sifat ya dari aksioma 10 pada R, yaitu 1 dikali xi sama dengan xi, berarti 1 dikali x1 sama dengan x1, 1 dikali x2 sama dengan x2, sampai 1 dikali xn sama dengan xn. Sehingga kita akan mendapatkan vektor x. Ya, berarti 1 dikali vektor x sama dengan vektor x. Artinya aksioma ke-10 pada Rn juga berlaku. Karena ya, kesimpulannya ya, aksioma 1 sampai aksioma 10 terpenuhi pada Rn ya, maka benar bahwa Rn merupakan ruang vektor. Contoh ketiga, ini contoh untuk matriks ya. Jadi ada himpunan M 2 kali 2 merupakan himpunan yang anggotanya adalah vektor U. Vektor ini merupakan matriks ukuran 2 kali 2 ya. Dengan elemen pada baris ke-1 adalah U11, U12 dan pada baris kedua adalah U21 dan U22. Dengan syarat ya. Jadi kita harus menekankan syarat keanggotaannya. Syaratnya adalah setiap elemen pada matriks U, yaitu UIJ, itu merupakan anggota himpunan bilangan real ya untuk setiap IJ dari 1 dan 2. Nah, himpunan ini dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks yang sudah kalian kenal, yaitu sebagai berikut ya. Jadi, jika ada matriks U dan V ya, maka penjumlahan matriks U dan V ini adalah masing-masing elemen yang bersesuaian itu kalian jumlahkan ya. Lalu operasi perkalian skalar ya. Jadi untuk setiap K skalar ya, K-nya anggota himpunan bilangan real dan matriks U ya. Operasi perkalian skalar K dikali matriks U berarti apa? Setiap elemen pada matriks U ya, kalian kalikan dengan skalar K. Ya. Bisa kita buktikan ya bahwa M2 kali 2 ini ya merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar tersebut. Bukti adalah sebagai berikut. Kita ambil sebarang dulu ya, skalar K dan L ya merupakan anggota himpunan bilangan real ya. Lalu matriks U, V, dan W yang merupakan anggota himpunan M2 kali 2 ya. Dengan ini adalah matriks U, V, dan W-nya. Kita akan membuktikan aksioma ke-1 ya. Dengan kita masih menggunakan fakta bahwa R merupakan ruang vektor. Nah, karena R merupakan ruang vektor, maka aksioma 1 berlaku ya. Yaitu untuk setiap I dan J, 1, 2 ya. Dan UIJ dan VIJ itu anggota himpunan bilangan real, itu akan berlaku apa? Penjumlahannya ya, UIJ ditambah VIJ juga masih merupakan anggota himpunan bilangan real untuk setiap IJ 1 dan 2. Akibatnya kita akan memperoleh, nah, penjumlahan matriks U plus V, ingat, berdasarkan definisi penjumlahan pada matriks, kita akan mendapatkan baris ke-1-nya adalah U11 ditambah V11, lalu U12 ditambah V12, lalu baris keduanya, elemennya adalah U21 ditambah V21 dan U22 ditambah V22. Nah, dengan syarat, kita ingat ya, dari sifat aksioma 1 pada R, kita akan memperoleh bahwa UIJ ditambah VIJ itu masih anggota himpunan bilangan real. Untuk setiap IJ, yaitu 1, 2. Ya. Artinya apa? Berarti penjumlahan matriks U plus V itu memenuhi syarat keanggotaan himpunan M2 kali 2. Akibatnya kita mendapatkan bahwa penjumlahan matriks U dengan V itu masih berada di himpunan M2 kali 2. Berarti aksioma ke-1 itu terbukti. Terbukti berlaku pada M2 kali 2.
Selanjutnya kita akan buktikan aksioma kedua, yaitu sifat komutatif. Karena R merupakan ruang vektor ya, maka menurut aksioma kedua pada R, yaitu untuk setiap IJ, yaitu 1, 2, dan UIJ, VIJ, itu anggota himpunan bilangan real, pasti akan berlaku sifat komutatif, yaitu UIJ ditambah VIJ sama dengan VIJ ditambah UIJ. Untuk setiap IJ, yaitu 1, 2. Akibatnya kita akan memperoleh ya matriks U plus V ya akan sama dengan ya menurut definisi penjumlahannya ya kita akan mendapatkan matriks yang baris ke-1 kolom ke-1-nya adalah U11 plus V11 sampai elemen baris kedua kolom kedua adalah U22 plus V22 ya. Nah, karena masing-masing elemen itu berlaku sifat komutatif, sehingga kita akan mendapatkan baris ke-1 kolom ke-1-nya itu V11 ditambah U11, baris ke-1 kolom keduanya adalah U12 ditambah V12 itu akan menjadi V12 ditambah U12, lalu baris kedua kolom ke-1 U21 ditambah V21 akan menjadi V21 ditambah U21, lalu untuk elemen yang terakhir, baris kedua kolom kedua itu tetap ya. U22 ditambah V22. Nah, dari definisi penjumlahan matriks, kita akan mendapatkan ya, matriks terakhir tersebut adalah matriks penjumlahan matriks V ditambah matriks U. Berarti apa? Matriks U ditambah matriks V itu sama dengan matriks V ditambah matriks U. Berarti aksioma kedua juga berlaku pada M2 kali 2. Selanjutnya aksioma ketiga, karena R merupakan ruang vektor ya, maka aksioma ketiga pada R akan berlaku, yaitu untuk setiap IJ ya, yaitu 1, 2, dan UIJ, VIJ, dan VIJ anggota himpunan bilangan real ya, maka akan berlaku sifat asosiatif ya, yaitu UIJ ditambah dalam kurung VIJ ditambah WIJ itu akan sama dengan dalam kurung UIJ ditambah VIJ ditambah WIJ untuk setiap IJ 1 dan 2. Akibatnya, menurut sifat asosiatif ini kita akan memperoleh bahwa matriks U ditambah dalam kurung matriks V ditambah matriks W, berarti menurut definisi penjumlahan matriks kita akan mendapatkan matriks ya, yang elemen ke-1 ya, yaitu baris ke-1, kolom ke-1-nya adalah U11 ditambah dalam kurung V11 ditambah W11, baris 1 kolom keduanya adalah U12 ditambah dalam kurung V12 ditambah U ditambah W12 maksud saya ya, dan seterusnya sampai elemen baris kedua kolom kedua adalah U22 ditambah dalam kurung V22 ditambah W22. Nah, berdasarkan sifat asosiatif ya pada aksioma 3 di R ya, kita akan mendapatkan ya bahwa masing-masing elemen itu akan sama dengan matriks di bawah ini, yaitu U11 ditambah dalam kurung V11 ditambah W11 akan sama dengan dalam kurung U11 ditambah V11 ditambah W11 dan seterusnya ya, karena sifat asosiatifnya. Nah, berdasarkan definisi penjumlahan matriks, kita akan mendapatkan bahwa matriks yang terakhir adalah matriks yaitu dalam kurung matriks U ditambah matriks V baru ditambahkan matriks W. Nah, berarti apa? Sifat asosiatif juga berlaku pada M2 kali 2. Berarti aksioma 3 terbukti pada M2 kali 2. Selanjutnya kita ke aksioma keempat. Kita ambil vektor 0 ya. Yang seperti apa? Nah, vektor 0 atau matriks 0 ya. Dalam hal ini ya. Kita ambil vektor 0-nya adalah matriks 0. Yang setiap elemen pada matriks 0 adalah bilangan 0 semua ya. Jelas bahwa 0 ini kan anggota bilangan real ya. Berarti menurut sifat keanggotaan Rn, matriks 0 ini jelas merupakan anggota M2 kali 2. Karena ingat, sifat keanggotaan M2 kali 2, yang penting apa? Setiap elemennya anggota bilangan real, ya kan? Nah, karena R merupakan ruang vektor,
Maka aksioma keempat pada R itu akan berlaku, yaitu untuk setiap IJ, yaitu 1, 2, dan UIJ, anggota R, maka akan berlaku UIJ ditambah 0 sama dengan UIJ, dan 0 ditambah UIJ sama dengan UIJ untuk setiap IJ sama dengan 1 dan 2. Akibatnya kita akan memperoleh matriks U ditambah matriks 0 ya, menurut definisi operasi penjumlahan matriks berarti elemen 1 ya, yaitu baris 1, kolom ke-1 adalah U11 ditambah 0. Lalu baris kedua, kolom kedua elemennya adalah baris kedua, kolom kedua ya. Berarti U22 ditambah 0 ya, dan seterusnya ya. Nah, kita ingat bahwa UIJ ditambah 0 adalah UIJ, berarti U11 ditambah 0 adalah U11, U12 ditambah 0 adalah U12, dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan matriks U. Nah, berarti kesimpulannya matriks U ditambah matriks 0 sama dengan matriks U. Selanjutnya, matriks 0 ditambah matriks U, ya, ternyata juga menghasilkan matriks U, ya. Berarti kesimpulannya adalah matriks U ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks U sama dengan matriks U. Berarti aksioma keempat ya pada ruang vektor juga berlaku pada M2 kali 2. Selanjutnya kita akan buktikan aksioma kelima ya. Karena R merupakan ruang vektor, maka menurut aksioma kelima ya pada R yaitu untuk setiap IJ 12 UIJ anggota himpunan bilangan real pasti akan terdapat tambah negatif UIJ yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real sehingga berlaku ini ya UIJ ditambah negatif UIJ sama dengan 0 dan negatif UIJ ditambah UIJ sama dengan 0 untuk setiap IJ 1 dan 2. Nah, kita ambil negatif matriks U-nya adalah matriks ukuran 2 kali 2 yang setiap elemennya ya merupakan negatif dari elemen-elemen pada matriks U. Sehingga negatif matriks U adalah anggota-anggotanya adalah negatif U11, negatif U12, negatif U21, dan negatif U22. Dengan syarat ya, jelas bahwa masing-masing negatif UIJ ini kan anggota himpunan bilangan real ya. Untuk setiap IJ yaitu 1, 2. Jelas ya menurut sifat keanggotaannya M2 kali 2 ya. Kita ingat bahwa sifat keanggotaannya yang penting setiap elemennya anggota himpunan bilangan real. Karena negatif UIJ ini anggota himpunan bilangan real ya. Maka terbukti bahwa negatif matriks U itu merupakan anggota himpunan M2 kali 2. Akibatnya kita akan memperoleh ini ya. Matriks U ditambah negatif matriks U ya, menurut definisi penjumlahan kita akan mendapatkan ya U11 ditambah negatif U11 sampai U22 ditambah negatif U22. Ingat masing-masing penjumlahan elemennya adalah 0 sehingga akan sama dengan matriks 0. Begitu juga dengan negatif U ditambah negatif matriks U ya ditambah matriks U itu juga akan sama dengan matriks 0 ya. Sehingga kita mempunyai kesimpulan bahwa matriks U ditambah negatif matriks U sama dengan negatif matriks U ditambah matriks U sama dengan matriks 0. Berarti aksioma kelima berlaku pada himpunan M2 kali 2. Lanjut kita ke aksioma ke-6. Karena R merupakan ruang vektor, maka aksioma ke-6 pada R juga berlaku ya, yaitu untuk setiap IJ yaitu 1, 2, kita mempunyai bahwa KUIJ ya, K dan UIJ itu anggota himpunan bilangan real, sehingga menurut aksioma ke-6 pada R akan berlaku KUIJ anggota R ya, untuk setiap IJ sama dengan 1, 2. Nah, akibatnya kita akan memperoleh ya, skalar K dikali matriks U itu akan sama dengan ya, ini berarti menurut definisi operasi perkalian skalar pada matriks, kita akan mendapatkan matriks ukuran 2 kali 2 yang elemennya adalah KU11, KU12, dan seterusnya ya. Dengan syarat KUIJ-nya ya, setiap elemen pada
perkalian skalar K dikali matriks U, KUIJ adalah anggota himpunan bilangan real ya untuk setiap IJ 1, 2. Yang artinya apa? Berarti kan menurut sifat keanggotaan dari himpunan M2 kali 2, K dikali matriks U itu masih merupakan anggota dari himpunan M2 kali 2. Nah, berarti aksioma ke-6 juga terbukti. Lalu aksioma ke-7 ya. Nah, karena R merupakan ruang vektor, berarti menurut aksioma ke-7 itu akan berlaku yaitu untuk setiap I 1, 2 ya. IJ maksud saya 1, 2 dan K lalu UIJ dan VIJ merupakan bilangan real, pasti akan berlaku K dikali dalam kurung UIJ ditambah VIJ sama dengan KUIJ ditambah KVIJ maksud saya. Untuk setiap IJ 1, 2. Akibatnya kita akan memperoleh ya. Nah, kita lihat bahwa perkalian skalar K dikali dalam kurung matriks U ditambah matriks V adalah menurut definisi operasi perkalian skalarnya adalah sebagai berikut ya. Dengan menerapkan sifat distributif, kita akan memperoleh matriks ini. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa menurut definisi ya, perkalian matriks dan penjumlahan matriks, ya, kita bisa pecah matriks tersebut menjadi penjumlahan dua matriks ya, yaitu matriks KU11, KU12 sampai KU22 ditambah matriks ukuran 2 kali 2 KV1. Maksud saya KV11, KV12 sampai KV22. Bisa kita lihat bahwa masing-masing matriks itu ya, yang di depan adalah menurut definisi perkalian skalar itu adalah matriks K dikali matriks U ya. Lalu matriks yang di belakang adalah matriks K, maksud saya K dikali matriks V. Nah, berarti terbukti bahwa skalar K dikali matriks U plus V sama dengan K dikali matriks U ditambah K dikali matriks V. Berarti aksioma ke-7 itu terbukti. Selanjutnya kita ke aksioma ke-8 ya. Karena R merupakan ruang vektor ya, akan berlaku ya. Dalam kurung K ditambah L dikali UIJ akan sama dengan KUIJ ditambah LUIJ untuk setiap IJ 1 dan 2. Akibatnya kita akan memperoleh, nah ini ya, menurut definisi perkalian skalarnya, kita akan mendapatkan dalam kurung skalar K ditambah L dikali matriks U, ya, itu akan sama dengan matriks ini, ya. Nah, karena sifat distributif ya, pada aksioma ke-8, ya, pada R, kita akan mendapatkan matriks ini. Selanjutnya, matriks ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan dua matriks, ya, yaitu matriks ukuran 22, KU11 sampai KU22, lalu ditambah matriks ukuran 22, LU11, sampai LU22. Nah, matriks yang di depan adalah matriks K dikali matriks U, lalu yang di belakang adalah matriks skalar L dikali matriks U. Berarti kita mendapatkan bahwa skalar K ditambah L dikali matriks U itu akan sama dengan skalar K dikali matriks U ditambah skalar L dikali matriks U. Berarti aksioma ke-8 berlaku pada M2 kali 2. Lalu ke aksioma ke-9 ya. Ini juga masih menggunakan fakta R merupakan ruang vektor ya, maka aksioma 9 berlaku sehingga kita mempunyai bahwa dalam kurung K dikali L dikali UIJ sama dengan K dikali dalam kurung LUIJ untuk setiap IJ 1 dan 2 ya. Jadi sifat asosiatif pada R. Akibatnya kita akan memperoleh ya. Nah, dari definisi perkalian skalar pada matriks dalam kurung skalar KL dikali matriks U itu kita akan mendapatkan matriks tersebut ya. Nah, dengan menggunakan sifat aksioma ke-9 pada R kita akan mendapatkan matriks ini. Nah, matriks terakhir ini adalah sama ya. Menggunakan definisi perkalian skalar ini berarti matriksnya akan sama dengan skalar K dikali dalam kurung skalar R dikali matriks U. Berarti aksioma ke-9 pada M2 kali 2 juga terbukti. Sekarang kita ke aksioma 10 ya. Sekali lagi R merupakan ruang vektor, aksioma 10 akan berlaku sehingga kita akan memperoleh bahwa 1 dikali UIJ akan sama dengan UIJ untuk setiap I dan J 1 2.
Nah, sehingga akibatnya kita akan memperoleh bahwa 1 dikali matriks U, berarti kan setiap elemen matriks U itu kita kalikan 1. Nah, ingat bahwa 1 dikali UIJ sama dengan UIJ, sehingga kita akan menghasilkan 1 dikali matriks U akan sama dengan matriks U. Berarti aksioma ke-10 juga terbukti, ya, berlaku pada M2 kali 2. Nah, karena aksioma 1 sampai 10 terpenuhi, maka benar bahwa M2 kali 2 yang dilengkapi dengan operasi perkalian, skalar, dan penjumlahan pada matriks itu merupakan ruang vektor. Di contoh keempat, ini ada himpunan V sama dengan R2, berarti Rn yang N-nya adalah 2 ya, yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Ya. Jadi ingat bahwa Rn ya, Rn itu kan bisa kita tulis sebagai matriks ukuran 1 kali N atau pasangan berurutan dari X1 sampai Xn, ya kan? Anggotanya. Nah, kita tuliskan di sini karena N-nya adalah 2 ya, cukup sederhana, kita akan tuliskan sebagai pasangan berurutan 2 bilangan real ya. Jadi, operasi penjumlahannya adalah U, vektor U plus V ya, dengan V-nya adalah V1, V2, dan U-nya adalah U1, U2. Penjumlahannya adalah masing-masing suku yang bersesuaian kita jumlahkan. Selanjutnya operasi perkalian skalarnya ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan operasi perkalian skalar yang sudah kita kenal ya. Nah, operasi perkalian skalarnya dengan K skalar dan vektor U adalah U1, U2. Nah, definisi dari perkalian skalar K dikali vektor U itu sama dengan dalam kurung K U1, 0. Jadi, suku keduanya itu akan menjadi 0. Ya, apapun elemen kedua pada vektor U. Ya, jadi ingat definisi operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya itu bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan yang diberikan. Nah, ini bukan merupakan ruang vektor. Karena apa? Nah, bukti. Berarti untuk membuktikan ruang vektor kan kita membuktikan aksioma ke-1 sampai ke-10 terbukti. Berarti untuk membuktikan bukan ruang vektor, kita cukup membuktikan salah satu aksioma itu tidak terpenuhi. Nah, kita perhatikan ya bahwa untuk vektor U, yaitu U1, U2, anggota dari R2, dengan syarat, nah ini ya, kita memberikan syarat U2-nya itu tidak sama dengan 0 ya, jadi bukan bilangan 0, itu akan berlaku. Nah, ini berarti aksioma ke-10 ya, 1 dikali vektor U, itu kan berarti 1 dikali U1, U2. Namun, menurut operasi perkalian skalar yang diberikan pada contoh ini, itu adalah akan sama dengan 1 dikali U1, 0. Sehingga kita akan mendapatkan U1, 0. Bisa kita lihat bahwa U1, 0 itu tidak sama dengan vektor U. Karena vektor U apa? U1, U2 dengan U2-nya tidak 0. Tapi elemen kedua pada perkalian 1 dikali vektor U ini, kita mendapatkan elemen keduanya adalah 0. Sehingga kita memperoleh kesimpulan bahwa pada contoh ini 1 dikali vektor U tidak sama dengan vektor U. Berarti aksioma ke-10 tidak terpenuhi. Berarti benar bahwa contoh keempat ini bukan merupakan ruang vektor. Latihan soal. Silakan kalian tentukan apakah himpunan V dengan definisi himpunan V adalah matriks ya, yang anggotanya adalah matriks ukuran 2 kali 2. Nah, kalian harus lihat syarat keanggotaan dari matriks U ya, yang merupakan anggota himpunan V. Jadi, elemen dari baris ke-1 kolom kedua dan baris kedua kolom ke-1 itu harus 1. Yang lain boleh acak ya, boleh sebarang. Nah, dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya, matriks seperti pada contoh 3 ya, operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang biasa. Ini apakah himpunan ini merupakan ruang vektor atau bukan? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai subruang vektor.
Untuk lebih singkatnya, saya akan menyebutnya sebagai subruang saja. Dengan definisi sebagai berikut, diketahui V ruang vektor dan W subset dari himpunan V merupakan himpunan bagian tak kosong. Ingat, subset adalah himpunan bagian ya. Saya akan menggunakan istilah subset agar lebih singkat. Himpunan W itu disebut subruang dari ruang vektor V jika W merupakan ruang vektor ya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada ruang vektor V. Jadi, himpunan W itu juga memenuhi aksioma 1 sampai 10 pada ruang vektor V. Salah satu sifat subruang adalah sebagai berikut ya, yang dinyatakan dalam teorema dengan bunyi, jika diketahui ya, V ruang vektor dan sekali lagi W subsetnya V merupakan himpunan bagian tak kosong W-nya ya. Himpunan W subruang dari vektor, maksud saya dari ruang vektor V itu jika dan hanya jika ya. Yang pertama ya, I1 untuk setiap vektor U dan V anggota himpunan W itu akan berlaku vektor U plus V itu masih berada di himpunan W. Jadi, vektor U plus V anggota himpunan W. Ini sifat tertutup. Lalu I2 ya untuk setiap skalar K dan vektor U anggota himpunan W ya itu akan berlaku perkalian skalarnya yaitu K dikali vektor U itu juga masih merupakan anggota himpunan W. Jadi, dengan membuktikan kedua sifat ini saja, ya, I1 dan I2, kita sudah membuktikan bahwa W merupakan subruang dari vektor V. Jadi, kita tidak harus membuktikan aksioma 1 sampai 10 pada ruang vektor. Contoh 1. Nah, ini diketahui himpunan M2 kali 2 ya, ingat. Ini sudah kita buktikan bahwa merupakan ruang vektor ya. Nah, dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks ya, yang sudah kalian kenal ya, sama dengan contoh pada ruang vektor ya. Nah, ini diberikan himpunan W ya, subset dari V dengan, nah, himpunan W ini merupakan himpunan yang anggotanya adalah matriks U ya, jelas. Matriks U ini anggota dari M2 kali 2, karena kan subset. Ya, tapi di sini ditambahkan syarat lagi. U ini merupakan matriks simetris. Jadi, masing-masing elemennya ya, masing-masing elemen dari matriks U itu merupakan bilangan real ya, itu berarti dari definisi himpunan M2 kali 2. Nah, ditambahi syarat matriks U adalah matriks simetris. Nah, bisa kita tuliskan bahwa ini ya, W adalah matriks ya, ukuran 2 kali 2 ya anggotanya, dengan syarat matriks simetris artinya apa? Elemen baris ke-1 kolom kedua itu akan sama dengan elemen baris kedua kolom ke-1. Jadi U12 akan sama dengan U21. Nah, kita akan buktikan bahwa W ini adalah subruang dari M22. Jadi kita cukupkan membuktikan I1 dan I2. Buktinya adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan I1, kita ambil sebarang dulu ya. Matriks U, yaitu U11, U12, sampai U22. Lalu matriks V, V11, dan V22. Nah, ini matriks U dan V ini ya, anggota himpunan W. Anggota himpunan W artinya apa? Matriks U dan V ini matriks simetris. Maka kita akan mendapatkan bahwa U12 sama dengan U21 ya, dan V12 juga sama dengan V21 ya. Nah, karena hasil tersebut ya, sifat tersebut, maka kita akan mendapatkan, nah, penjumlahan dari U12 ditambah V12 itu akan sama dengan U21 ditambah V21, ya kan? Akibatnya, kita akan memperoleh penjumlahan ya, matriks U ditambah V ya, itu akan sama dengan, nah ingat ya, kalau ini menurut definisi penjumlahan pada matriks biasa ya.
ini kita akan mendapatkan matriks seperti ini, ya kan, penjumlahannya. Nah, dengan syarat, nah kita sudah memiliki syarat ya bahwa U12 ditambah V12 itu sama dengan U21 ditambah V21. Jadi elemen dari baris ke-1 kolom kedua itu sama dengan elemen dari baris kedua kolom ke-1, ya. Berarti menurut sifat keanggotaan himpunan W, kita akan mendapatkan bahwa penjumlahan matriks U ditambah V itu masih merupakan anggota himpunan W. Berarti I1 itu terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan I2, itu berarti kita membutuhkan skalar dan matriks. Kita ambil sebarang skalar K dan matriks U sebagai berikut. Nah, matriks U ini anggota himpunan W ya, berarti matriks U ini matriks simetris. Kita akan memperoleh U12 dan U21 itu sama ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan K di masing-masing ruas, kita akan mendapatkan KU12 akan sama dengan K dikali U21 ya. Akibatnya kita akan memperoleh ya perkalian skalar ya dari skalar K dikali matriks U. Ini kan berarti menurut definisi operasi perkalian skalar kita akan mendapatkan matriks yang elemennya adalah KU11, KU12, KU21, dan KU22. Ya ini menurut definisi operasi perkalian skalar. Nah, dengan syarat apa? Nah, kita sudah memiliki bahwa KU12 dan sama dengan KU21. Artinya apa? Elemen dari baris ke-1 kolom kedua sama dengan elemen dari baris kedua kolom ke-1. Ya, berarti matriks ini matriks simetris. Berarti menurut sifat keanggotaan himpunan W, benar bahwa skalar K dikali matriks U ya, itu masih merupakan anggota himpunan W. Nah, karena ya pernyataan I1 dan I2 pada subruang itu terbukti ya pada himpunan W ini, maka benar bahwa W merupakan subruang dari M2 kali 2. Contoh kedua, nah ini N sama dengan 2 ya, R2 merupakan ruang vektor ya, yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sudah kalian kenal ya. Jadi ini operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sudah diberikan pada contoh sebelumnya ya. Nah, diberikan himpunan W ini subset dari R2 dengan syarat. Nah, ini ya. Himpunan W anggotanya adalah X, Y. X, Y-nya itu anggota R2, berarti X, Y-nya ini bilangan real ya. Dengan syarat, nah ini ditambahin syarat lagi ya. X-nya dan Y-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi, X dan Y-nya itu non-negatif. Nah, kita akan membuktikan bahwa W ini bukan subruang R2. Nah, untuk membuktikan subruang berarti cukup membuktikan salah satu I1 atau I2 itu tidak terbukti pernyataannya. Nah, kita perhatikan bahwa untuk vektor U ya, 1, 1. Nah, vektor U ini jelas ya anggota dari himpunan W. Karena kan 1 itu kan lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Dan kita ambil suatu skalar ya. Kita ambil suatu skalar K sama dengan negatif 1. Maka kita akan memperoleh bahwa K dikali vektor U ini ya, menurut definisi operasi perkalian skalar kan akan sama dengan negatif 1, negatif 1. Nah, negatif 1 itu kurang dari 0. Berarti apa? Bukan syarat dari sifat keanggotaan himpunan W. Artinya apa? K dikali vektor U ini bukan merupakan anggota himpunan W. Artinya apa? Ini ya, sebab ini. Dengan kata lain, pernyataan I2 pada subruang ya, itu tidak terpenuhi. Jadi benar bahwa W ini bukan subruang. Karena kan pernyataan I2 pada subruang itu mengatakan bahwa untuk setiap skalar K dan setiap U anggota himpunan W itu harusnya ya kalau merupakan subruang K dikali
vektor U-nya itu masih berada di W. Tapi ini ada vektor U dan ada skalar K yang mengakibatkan perkalian skalarnya itu tidak berada di dalam himpunan W. Berarti pernyataan I2 itu tidak terpenuhi. Jadi benar bahwa W bukan subruang R2. Latihan soal untuk subruang vektor. Jadi ini diketahui V sama dengan R3 merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Ini operasi penjumlahannya, dan ini operasi perkalian skalarnya. Jadi ini operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sudah kita kenal ya. Tentukan apakah himpunan W subset dari ruang vektor V dengan himpunan W adalah himpunan yang anggotanya adalah vektor X dengan X-nya sama dengan X1, 0,0. Jadi, dua elemen terakhirnya harus 0, sedangkan elemen pertamanya itu yang penting himpunan, maksud saya yang penting bilangan real. Silahkan buktikan apakah ini subruang atau bukan. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.